Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, alhamdulillah Bapak Ibu hadirin hadirat yang terhormati, kembali kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Allah Ta'ala berikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan ketaatan padanya. Allah mudahkan kita dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala menerima semua ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan pada hari ini, hari-hari yang lalu dan hari yang akan datang. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Tapi Bapak Ibu yang Allah hormati, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai fikih jual beli, karena para ulama setelah mereka menuliskan tentang pembahasan mengenai fikih ibadah, para ulama kemudian menuliskan dalam kitab-kitab fikih mereka tentang jual beli. Karena dalam sebagaimana kita ketahui bahwasanya pembahasan mengenai fikih ini bukan hanya pembahasan mengenai ibadah saja, tapi fikih ini mencakup seluruh kehidupan kita. Maka di antara sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita adalah transaksi jual beli. Dan kita pada pembahasan yang lalu sudah belajar mengenai pentingnya bagi kita rizki yang halal. Maka ada orang-orang yang dia sudah beribadah, banyak beribadah, namun ternyata dia masih melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, terutama dalam masalah jual beli. Kita ambil contoh, dalam kehidupan kita sering ya, kita melakukan atau kita mungkin pernah melakukan ya tukar menukar uang. Seorang pedagang ya, ketika ada seorang pembeli membeli dagangannya, kemudian memberikan uang dalam pecahan besar. Uangnya 100.000, belinya cuma 12.000. Kemudian dia tidak punya kembalian, akhirnya pinjam ke temannya, nuker duit ke temannya. Ya setelah tukar temannya ternyata cuma ada duit 80.000. Akhirnya kemudian uang yang pembeli tadi dititipkan ke temannya, kemudian dia mengambil uang punya temannya 80.000 tadi. Maka seperti ini praktek yang diharamkan. Ini masuk ke dalam, jatuh ke dalam masalah riba. Kita kadang nggak ngerasa bahwasanya sama-sama teman, sama-sama jualan, akhirnya kemudian kita memberikan uang, menukar uang tadi 100.000, kemudian kita hanya mengambil 80.000, yang 20.000 sisanya kita ambil nanti karena tidak ada uang. Maka seperti ini, ketika kita memberikan uang kita yang 100.000 dan kita mengambil 80.000 atau 90.000 dari teman kita, yang sisanya dibayarkan nanti, maka seperti ini adalah praktek riba. Dan kadang kita tidak merasa bahwasannya ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka ini penting. Kenapa kita perlu belajar mengenai jual beli? Karena di antara hikmah, ya kenapa kita perlu menjadikan makanan kita, rizki yang Allah berikan kepada kita menjadi halal, ini karena di antara rizki yang halal ini menjadikan doa-doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwasanya rizki yang halal, makanan yang halal, ini menjadi sumber kekuatan kita dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya rizki yang halal ini menjadi menghalang bagi diri kita dari siksa kubur dan siksa neraka. Dan jemaah yang terhormati, mengenai jual beli ini ada sebuah hadis dari ada seorang sahabat yang bernama Rufa'ah. Beliau mengatakan, "Su'ila Rasulullah SAW aykas bin atyab." Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Maka faqal, amalu rajulin biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Nabi kita mengatakan bahwasanya pekerjaan yang terbaik adalah seseorang yang bekerja dengan tangannya dan jual beli yang mabrur, jual beli yang diberkahi.
Maka dari hadis ini kemudian para ulama mereka menyebutkan bahwasanya pekerjaan terbaik adalah ketika seseorang melakukan jual beli. Maka Nabi mengatakan bahwasanya, namun Nabi menyebutkan sebelum jual beli ini, Nabi SAW mengatakan amalu rajulin biyadih. Pekerjaan terbaik bagi seseorang adalah pekerjaan yang dia kerjakan dengan tangannya sendiri. Ketika dia tidak meminta-minta kepada orang lain, dia bekerja sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia seorang tukang bangunan, kemudian dia bekerja, maka pekerjaan ini menjadi pekerjaan terbaik. Ketika dia seorang bisnismen, ketika dia seorang yang kerjaannya adalah seorang akuntan, ketika dia bekerja, maka pekerjaan ini menjadi yang terbaik bagi orang tersebut. Jadi Nabi mengatakan bahwasanya pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya. Kemudian Nabi mengatakan wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Apa itu jual beli yang mabrur? Kita sering mendengar kata-kata ada haji mabrur. Ya, haji yang diterima oleh Allah Ta'ala ketika semua syarat dan rukunnya terpenuhi. Adapun dalam jual beli, maka juga ada namanya jual beli bai'un mabrur, jual beli yang mabrur. Apa itu jual beli yang mabrur? Maka para ulama kita mengatakan bahwasanya jual beli yang mabrur adalah jual beli yang tidak ada kezaliman di dalamnya, tidak ada penipuan di dalamnya, tidak ada kezaliman di dalam jual beli tersebut. Maka di antara bentuk kezaliman dalam jual beli adalah ketika seseorang dia menyembunyikan cacat yang terdapat pada barang yang dijualnya. Dia mengatakan bahwasanya barangnya KW, kemudian dia katakan sebagai barang yang asli atau ori. Maka seperti ini bukan jual beli yang mabrur. Atau ketika seseorang dia memuji-muji dagangannya sampai melebihi batas, padahal barangnya biasa saja, kemudian digoreng sehingga kemudian orang tertarik. Maka seperti ini bukan jual beli yang mabrur, tapi jual beli yang mabrur adalah jual beli yang dipenuhi dengan kejujuran, sebagaimana dicontohkan Nabi SAW. Ya, beliau mengatakan bahwasanya modal saya adalah sekian, silakan Anda kalau mau menambahkan, memberikan keuntungan kepada saya, silakan, terserah Anda. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan bahwasanya yang terbaik atau pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya, dan wa kullu bai'in mabrur, dan jual beli yang mabrur, yang diberkahi. Para ulama juga mengatakan bahwasanya induk dari pekerjaan manusia ini ada 3. Yang pertama adalah bertani, berdagang, dan produksi. Ini adalah sumber atau induk dari semua pekerjaan yang terjadi pada di zaman kita sekarang ini. Maka tidak lepas dari 3 hal ini, yaitu bertani, kemudian berdagang, dan produksi. Tapi jemaah hormati, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya mengenai jual beli. Jual beli atau yang dalam istilah bahasa disebut dengan al-bai' diambil dari kata ba'a yabi'u bai'an wa mabi'an, yang berarti adalah aktivitas tukar menukar. Jadi ketika terjadi tukar menukar suatu barang dengan barang yang lainnya, ya, maka ini dinamakan dengan jual beli. Ada orang butuh beras, kemudian dia punya bawang, beras ditukar dengan bawang, maka ini transaksi jual beli. Sederhananya adalah tukar menukar suatu barang, maka dinamakan dengan jual beli. Atau menurut pendapat yang lainnya, ya, bahwasanya jual beli al-bai' di sini diambil dari kata al-ba', yang artinya adalah tangan. Karena masing-masing pembeli dan penjual ketika melakukan transaksi, mereka saling menjulurkan tangannya. Jadi ketika saya menukarkan air, saya butuh beras, kemudian saya tukarkan air ini dengan beras, maka saya menjulurkan tangan saya. Begitu juga yang menukar tadi, yang punya beras tadi, juga menjulurkan tangannya kepada saya, maka ini kemudian sumber dari kata al-bai'. Maka kemudian dinamakan dengan al-bai'. Jadi diambil dari 2 kata, yaitu tadi pertama adalah tukar menukar, ba'a yabi'u,
Kemudian yang kedua adalah al-ba' atau dinamakan juga dengan al-yad, tangan, karena kedua belah pihak ketika melakukan transaksi jual beli ini mereka saling menjulurkan tangannya. Nah, adapun secara syar'i, secara istilah fikih yang dinamakan dengan al-bai' atau jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta. Ya, jadi tukar menukar harta dengan harta. Harta ini bisa bermacam-macam bentuknya. Harta ini kadang bisa berupa uang, kadang bisa berupa barang atau sesuatu yang bisa dihargai. Kalau sesuatu tidak bisa dihargai, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai jual beli. Ya. Seperti kita dulu pas masih kecil jual belinya pakai daun. Ya, ini daun kalau cuma 1 atau 2 lembar ini tidak bisa dijual. Tapi ketika jumlahnya banyak, maka bisa dijual. Maka segala sesuatu yang bisa dihargai, maka ini dinamakan dengan harta. Maka para ulama mengatakan bahwasanya jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, baik dalam tanggungan. Tanggungan di sini maksudnya ya, harta di sini bisa memangnya barangnya ada secara langsung ataupun barangnya cuma sampel saja. Seperti orang yang mau jual dalam jumlah banyak, maka biasanya tidak membawa jumlah yang banyak, cuma biasanya membawa sampelnya ini, contohnya seperti ini. Kemudian nanti saya bisa mendatangkannya nanti sore. Maka ini dinamakan dengan dalam tanggungan. Jadi hanya menyebutkan sifat-sifatnya, hanya menyebutkan contohnya, bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, kualitasnya seperti ini, harganya sekian, maka ini dinamakan dengan jual beli dalam tanggungan. Maka ini juga diperbolehkan. Atau tukar menukar harta dengan jasa yang mubah. Ya, jadi bisa juga dengan tukar menukar jasa, bukan hanya dengan barang. Seperti ya, jasa tukang bangunan. Ini juga akad proses jual beli, ada tawar menawar di situ. Kita mau bangun rumah, ya kita nggak bisa bangun rumah sendiri, butuh yang namanya tukang. Tukang ini menyediakan layanan membangun rumah. Kita mau berangkat ke bandara, kemudian kita tahu bahwasanya tujuan kita mau umroh di sana 9 hari. Kalau kita parkir mobil di bandara, 1 harinya berapa ribu, Pak? Mahal. Ya, 1 jamnya 10.000. Ya, jadi kalau 1 hari 24 jam bisa 240.000. Kalikan 9 hari. Wah, bisa tekor, akhirnya kemudian kita butuh orang yang mengantar kita ke sana. Nah, kemudian ada jasa memberikan kepada kita tumpangan, mengantarkan kita dari rumah sampai bandara. Maka seperti ini juga dinamakan dengan akad jual beli, karena di sini ada jasa yang mubah. Dengan atau tukar menukar harta dengan jasa yang mubah dengan kepemilikan penuh, bukan riba dan juga bukan hutang. Jadi tujuan dari jual beli ini adalah memindahkan kepemilikan secara utuh, ya, secara penuh, bukan dalam waktu tertentu. Jadi kalau umpamanya ada orang mengatakan, saya jual HP ini kepada kamu 1 juta selama 1 bulan. Maka ini bukan akad jual beli, tapi akad sewa menyewa atau akad gadai. Maka ini beda lagi. Maka yang namanya jual beli ini adalah memindahkan kepemilikan secara penuh sampai selama-lamanya. Ya. Kemudian bukan riba dan juga bukan hutang. Jadi bukan riba dan juga bukan hutang. Kalau hutang maka beda lagi. Maka ini nanti akan pembahasannya adalah berbeda. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar harta dengan jasa yang mubah dengan tujuan kepemilikan penuh dan bukan riba serta bukan hutang. Nah, kemudian hukum dari jual beli ini, maka hukum dari jual beli ini yang perlu kita pahami bahwasanya ini hukumnya adalah mubah atau boleh. Ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan ijma para ulama. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ketika Allah Ta'ala mengatakan wa ahalla,
artinya ini Allah membolehkan bagi kita untuk melakukan transaksi jual beli. Allah sendiri yang menghalalkannya. Karena Allah mengetahui bahwasanya ini jual beli ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau tidak terpenuhi, maka akan terjadi chaos, akan terjadi huru-hara di antara manusia. Ya, maka Allah kemudian menghalalkan jual beli ini. Kemudian dalam ayat yang lain juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhi minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil illa an takuna tijaratan an taradhin, kecuali dengan jalan perniagaan yang kalian saling ridho. Ya, jadi ya sebagaimana kita ketahui, kita manusia ini tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kita sendiri. Kita pasti membutuhkan yang dimiliki oleh orang lain. Seorang petani, dia tidak bisa hanya makan hasil pertaniannya saja. Ya, seorang petani gabah, seorang petani padi, gak mungkin dia cuma makan beras terus. Pasti butuh yang namanya lauk, butuh yang namanya sayuran, butuh yang namanya bumbu, butuh yang namanya yang lainnya. Ya, maka untuk memenuhinya ini, ya, dia cuma punya keahlian bertani padi. Maka kemudian, ya, dia butuh ketika menanam padi pun dia butuh yang namanya pupuk, dia butuh yang namanya obat hama. Maka ini tidak bisa dipenuhinya kecuali dengan yang dimiliki oleh orang lain. Ada orang yang Allah Ta'ala jadikan pekerjaannya berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk saling melengkapi dalam kehidupan kita. Nah kemudian, ya, tidak ada cara lain untuk mendapatkan barang yang dimiliki oleh orang lain di sini kecuali dengan cara kita mengambilnya atau dengan cara kita saling tukar menukar. Kalau kita mengambil barang milik orang lain, ya, umpamanya seorang petani beras tadi, seorang petani padi tadi, kemudian dia pengen makan rendang, dia nggak bisa masak rendang, maka bagaimana caranya? Apakah mengambil secara langsung ke rumah orang yang bikin rendang, atau dia membeli barang tersebut? Maka kemudian karena ini menjadi kebutuhan dasar manusia, mereka membutuhkan barang yang dimiliki oleh orang lain, maka kemudian Allah Ta'ala syariatkan yang namanya jual beli. Ya, namun jual beli ini juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah antarodin, adalah saling ridho. Jadi kalau jual beli tanpa ada keridhoan, tanpa ada keikhlasan, atau tanpa ada suka sama suka, maka ini jual beli yang tidak diperbolehkan. Kemudian mengenai bolehnya atau mubahnya jual beli ini, Nabi juga SAW dalam hadisnya menyebutkan, ya, rahimallahu abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada orang yang bermurah hati ketika jual beli. Ya, jadi Nabi mendoakan rahmat, mendoakan kebaikan bagi orang yang ketika jual beli dia bermurah hati, nggak saklek. Ya, ketika ngelihat temannya, ngelihat pembelinya, uangnya pas-pasan, nggak cukup duitnya, nggak cukup, kemudian dia berikan kepada orang tersebut, yang meskipun duitnya kurang, kemudian diberikan dengan barang yang sama. Atau ketika dia menjual, timbangannya diangetin, diberikan tambahan kepada pembelinya. Maka Nabi mendoakan kebaikan bagi orang ini. Wasamhan idza ishtara, dan orang yang bermurah hati ketika membeli barang kepada orang yang ketika membeli tidak menawar. Ya, dia tahu barangnya sudah murah, kemudian tidak ditawar lagi, langsung dibayar cash. Maka Nabi mendoakan kebaikan bagi orang yang membeli seperti ini. Atau ketika membeli, dia melebihkan uangnya. Dia tahu yang menjual adalah orang yang sudah sepuh, orang yang atau anak kecil. Kemudian menjual dagangannya harganya 7.000. Kemudian dia membayar dengan 10.000, mengatakan, nggak usah kembali dek, nggak usah kembali pak. Nah kemudian seperti ini Nabi mendoakan kebaikan bagi orang tersebut. Wasamhan idza qada, dan
bermurah hati ketika melunasi hutangnya. Ya, merasa sudah dibantu oleh yang memberikan hutang. Ya, kemudian ditambahkan dia berinisiatif menambahkan punya hutang 1 juta. Kemudian ketika membayarkannya tanpa diminta oleh yang memberikan hutang, kemudian dia memberikan uang sebanyak 1.100.000. Inisiatif sebagai terima kasih kepada orang yang memberikan hutang kepadanya karena sudah membantu dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi kebutuhannya dia, kemudian dia dibantu sebagai bentuk kebaikannya, kemudian diberikan tambahan ketika membayarkan hutangnya, maka seperti orang seperti ini juga mendapatkan doa kebaikan dari Nabi Muhammad SAW. Wasamhan idza iqtada, dan bermurah hati ketika menagih hutang. Ya, kadang biasanya orang ketika ditagih hutang itu biasanya lebih galak daripada yang menghutangi. Ya, kemudian ketika ngelihat orang yang diberikan hutang ini, yang diberikan hutangnya, kemudian dia orangnya memang nggak punya duit, kemudian mengatakan ya sudah nanti bayarnya ketika sudah ada duitnya. Kemudian bayarnya nanti saja kalau kamu sudah punya duitnya. Maka seperti orang seperti ini juga didoakan kebaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hadis ini Nabi mendoakan kebaikan bagi orang yang ketika melakukan jual beli dia berlaku ihsan, dia berlaku murah hati. Maka Nabi kemudian memberikan doa kepada mereka dengan doa kebaikan, dengan doa rahmat dari Allah Ta'ala. Kemudian juga mengenai jual beli ini, ya, para ulama berijma bahwasanya jual beli ini hukumnya adalah diperbolehkan karena ini menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka kemudian dibutuhkan barang dari orang lain. Maka kemudian para ulama berijma bolehnya melakukan transaksi jual beli. Nah, kemudian kita lanjutkan mengenai rukun jual beli. Ya, agar jual beli hukumnya sah, maka ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam jual beli ini. Maka di antara rukun jual beli ini adalah adanya pihak penjual dan pembeli. Jadi ada yang menjual, ada yang membeli. Kalau tidak ada penjual dan pembeli, maka tidak bisa dinamakan dengan jual beli. Saya beli dari diri sendiri, maka ini bukan akad jual beli. Harus ada dua orang, ada dua belah pihak, ada pihak penjual dan pihak pembeli. Kemudian yang kedua adalah objek yang diperjualbelikan. Kalau objeknya tidak ada, ya, ada yang menjual, ada yang membeli. Tapi saya mengatakan saya menjual burung yang di atas genteng. Ya, objeknya ada, tapi nggak mungkin diserahkan. Maka seperti ini tidak bisa dilakukan akad jual beli. Kemudian yang ketiga adalah akadnya. Harganya berapa? Sudah jelas ketentuannya. Maka ini adalah rukun jual beli. Jadi ada 3. Al-aqidan, yang melakukan transaksi jual beli. Kemudian yang kedua adalah yang dijual atau objeknya. Yang ketiga adalah akad jual belinya. Nah, kemudian syarat dari seorang penjual dan pembeli, syaratnya adalah orang yang melakukan transaksi jual beli ini harus sudah dewasa. Maka jika transaksi jual beli, tentunya yang dimaksud dengan dewasa di sini adalah jika transaksinya adalah transaksi jual beli yang sifatnya besar, yang sifatnya mahal. Kalau transaksinya jual belinya dengan anak kecil untuk hal-hal yang sifatnya remeh, hal yang sifatnya murah, maka tidak perlu untuk tingkat menjadi orang sampai dewasa. Jual beli mamanya ada ibu-ibu nyuruh anaknya, "Nak, tolong belikan kecap di warung." Anaknya masih kelas 1 SD. Dikasih duit 10.000. Kemudian anaknya beli ke warung beli kecap. Maka karena kecap ini sifatnya murah, maka hukum transaksinya diperbolehkan. Tapi kalau jumlahnya adalah dalam jumlah yang besar, jumlah yang harganya mahal, ya, umpamanya ada anak kecil, bapaknya meninggal, kemudian dia mendapatkan warisan mobil Innova, harganya 300 juta. Kemudian ada orang melakukan transaksi dengan anak kecil ini. Anak kecil ini disampaikan, "Nak, kayaknya kamu belum butuh mobil, kayaknya kamu masih butuh, kamu lebih senang mobil apa senang PS5? Nah, saya lebih senang
PS5, ya sudah tukeran PS5 dengan mobil kamu. Nah, ketika seperti ini, transaksi yang jumlahnya besar, jumlahnya mahal, maka ketika terjadi antara orang dewasa dengan anak kecil, maka transaksinya dianggap tidak sah. Meskipun anak kecil mengatakan dia ridho dengan mobilnya ditukar dengan PS5 tadi. Karena dia belum tahu, maka dalam hal ini kemudian dibutuhkan dalam transaksi ini adalah orang yang sudah dewasa. Kemudian yang kedua, syarat dari penjual dan pembeli ini adalah dia berakal. Jadi ketika ada transaksi dengan orang yang tidak berakal, dengan orang gila, atau dengan anak yang berkebutuhan khusus, anak autis, maka dalam hal ini juga tidak berlaku. Yang ketiga adalah merdeka. Ya, jadi kedua belah pihak harus merdeka, karena seorang budak dia tidak memiliki harta. Kemudian yang selanjutnya adalah bukan orang yang dicekal. Maksudnya orang yang dicekal di sini adalah orang yang dia umpamanya ya dia punya usaha, kemudian usahanya merugi. Kemudian ya karena ruginya banyak, aset yang dimiliki tidak bisa tidak bisa untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, kemudian orang ini dicekal, dia tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Maka dalam hal ini kemudian orang seperti ini juga tidak bisa menjadi penjual ataupun pembeli. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai syarat untuk objek yang dijual. Maka syaratnya adalah barang yang dijual ini adalah barang yang mubah, bukan barang yang haram. Mubah di sini ya, adalah barang yang memang ada manfaatnya. Kalau tidak bermanfaat, maka tidak boleh dijual beli. Maka para ulama menyebutkan di antara barang yang bermanfaat di sini adalah seperti barang-barang yang mendatangkan manfaat bagi seseorang, seperti mendatangkan rasa kenyang, kemudian mendatangkan manfaat, mendatangkan keuntungan dan seterusnya. Maka jika barang ini adalah barang yang bermanfaat, maka boleh untuk dijual. Kalau barangnya tidak bermanfaat, maka tidak boleh untuk dijual. Ya, contohnya barang tidak bermanfaat seperti apa? Seperti menjual sampah. Maka sampah ini tidak bermanfaat, maka tidak boleh dijual belikan. Kemudian yang kedua adalah mampu diserahkan oleh kedua belah pihak. Jadi barangnya mampu. Kalau ada orang menjual, mengatakan saya mau jual ikan hiu di lautan, atau saya mau menjual burung yang terbang itu, kan susah untuk ditangkap. Ya, maka dalam hal ini ketika barangnya tidak mampu untuk diserahkan, maka tidak boleh untuk diperjualbelikan. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki harga yang jelas. Harganya jelas. Dijual berapa. Kemudian barangnya adalah milik sendiri atau menjadi perwakilan bagi pemilik barang. Jadi kalau barangnya bukan milik sendiri, ya, ini maka tidak boleh untuk dijual. Lihat ada sendal bagus di depan masjid, kemudian diambil, dijual. Ya, kemudian dijual sendalnya harganya 200.000. Kemudian diberikan kepada pemiliknya, ini tadi sendal kamu saya jual karena saya melihat barangnya bagus. Kayaknya saya pengen jual. Maka dalam hal seperti ini tidak diperbolehkan kecuali jika menjadi wakilnya. Ya, menjadi calo. Maka dalam hal ini diperbolehkan untuk menjual barang tersebut. Nah, kemudian disyaratkan untuk kesaksian jual beli ini juga syarat berikut ini. Pertama adalah keridhaan dari kedua belah pihak. Jadi tidak ada paksaan dalam jual beli. Kalau ada orang yang dipaksa untuk menjual barangnya, atau ada orang yang dipaksa untuk membeli suatu barang, maka jual beli ini menjadi tidak sah. Kemudian yang kedua adalah kedua belah pihak adalah orang yang bertindak dewasa, berakal, merdeka, dan bertindak lurus. Ketiga, penjual adalah pemilik barang atau wakil dari pemilik barang. Jadi penjualnya adalah pemilik barang tersebut, bukan milik orang lain, atau menjadi wakil dari pemilik barang.
Barang yang dijual adalah barang yang bermanfaat. Kemudian mampu diserahkan, objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi kalau umpamanya barang yang dijual tidak diketahui, ada orang jual barang. Dia mengatakan saya menjual yang ada di tas ini. Dia tidak tahu isinya apa. Yang menjual atau yang membeli pun tidak tahu isinya apa. Maka seperti ini tidak diperbolehkan. Makanya ada istilah membeli kucing dalam karung. Ini tidak boleh dalam agama kita untuk menjual barang atau membeli barang yang tidak diketahui. Ini hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Jadi harus jelas barangnya yang dijual apa, ya. Kemudian jumlahnya berapa, beratnya berapa. Ini harus diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian yang ketujuh adalah harga yang diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi barangnya atau harganya sudah sama-sama tahu. Ada orang mengatakan saya menjual air ini, ya, seperti banyak kasus terjadi. Ada orang main ketika datang ke warung, ya, kemudian dia pesan makanan, ya. Ketika selesai makan minta tagihannya, ternyata harganya tidak masuk akal. Nasi dihargai 50.000 satu piring, aqua dihargai 50.000, kopi satu gelas 80.000. Maka kemudian seperti ini, jika harganya tidak diketahui, ya, maka seperti ini hukumnya adalah jual belinya tidak sah karena akan terjadi perselisihan antara penjual dengan pembeli. Jadi harganya harus sama-sama tahu. Enaknya maka kalau kita menjadi seorang pedagang, maka tuliskan harganya, harga nasi sekian, harga es teh sekian, agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dengan pembeli. Ya, kadang di tempat-tempat wisata biasanya kan seperti itu, ya. Orang kadang mau nanya harga malu, ya. Akhirnya kemudian asal pesan saja, ketika pesan selesai makan harganya sampai tinggi banget, tidak masuk akal. Maka seperti ini adalah perjual beli yang tidak diberkahi Allah Ta'ala. Dan kemudian kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya mengenai kesaksian dalam jual beli. Apakah ketika kita melakukan transaksi jual beli, apakah perlu mendatangkan seorang saksi atau tidak? Maka menghadirkan saksi dalam jual beli hukumnya adalah sunnah berdasarkan firman Allah Ta'ala, washidu idza tabayatum, dan persaksikanlah apabila kalian melakukan transaksi jual beli. Allah memberitakan kepada kita, terutama jika jual beli ini adalah jual beli yang sifatnya mahal atau besar. Adapun untuk sifatnya yang remeh-temeh, yang sifatnya murah, maka tidak disyaratkan untuk jual ada saksi dalam jual beli. Mau beli terasi di warung, maka kemudian butuh saksi, nggak perlu. Ini akan merepotkan. Beli makanan di warteg perlu saksi, repot. Maka dalam hal ini, namun jika untuk jumlah yang besar, ya, maka ini atau jumlah harga yang mahal, maka dibutuhkan seorang atau dua orang saksi untuk transaksi jual beli ini. Allah juga mengatakan fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addil ladzi tumina amanatahu, dan jika sebagian kalian saling percaya, maka hendaknya dia menunaikan amanahnya. Ya, jadi dua ayat ini menunjukkan bahwasanya dalam jual beli ini tidak perlu adanya saksi, kecuali jika memang dibutuhkan karena transaksinya jumlahnya besar atau transaksinya harganya mahal, maka ini dibutuhkan saksi. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai khiyar dalam jual beli. Hukum asal jual beli adalah mengikat apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Maksudnya ketika seorang melakukan transaksi jual beli, ya, telah terjadi akad jual beli, maka akad ini sifatnya adalah mengikat. Orang yang menjual barangnya harus menyerahkan barang yang dijualnya. Kemudian orang yang membeli, maka dia harus menyerahkan uang atau barangnya. Ini transaksi
jual beli dan hukumnya adalah mengikat, tidak boleh. Kemudian ada orang mengatakan saya menjual HP. Ya, kemudian setelah itu dia tidak si pembeli sudah menyerahkan uangnya. Kemudian penjualnya tidak mau menyerahkan HP-nya. Maka seperti ini bukan transaksi jual beli, tapi transaksi penipuan. Nah, maka ketika terjadi transaksi jual beli, ya, maka pembeli harus menyerahkan uangnya dan penjual menyerahkan barangnya. Ini sifatnya mengikat dan tidak boleh bagi penjual atau pembeli membatalkan akad ini. Ya, jadi penjual dan pembeli ini tidak boleh pada asalnya tidak boleh untuk membatalkan akad jual beli ini. Namun dalam kondisi tertentu seperti ada cacat dalam barang yang dijual atau si penjual berubah pikiran, nanti kalau mobilnya saya jual, saya akan repot. Saya belum punya uang untuk menambahi upgrade lagi. Kalau sekarang saya jual, ya umumnya Mas Alif jual mobilnya seharga 200 juta kepada Mas Hardo. Mas, saya mau jual mobil saya seharga 200 juta. Kemudian Mas Hardo sudah menyerahkan uangnya. Kemudian Mas Alif mikir-mikir lagi. Kalau saya jual mobil saya ini, nanti saya repot. Kayaknya sebentar lagi ini saya mau pulang kampung. Kalau saya pulang kampung pakai kendaraan umum, bawa anak, bawa istri, kayaknya repot. Akhirnya kemudian, Mas, saya nggak jadi. Maka seperti ini dinamakan dengan khiyar, diperbolehkan dalam agama kita. Ya. Penjualnya atau pembelinya berubah pikiran. Ya, kemudian Mas Hardo ketika ditawari mobilnya Mas Alif, Mas Hardo, ini mobil saya limited edition. Saya jual dengan harga karena antum sahabat dekat saya jual ke Pak Antum 200. Kalau di pasaran harganya masih 230, antum bayar saja 200 juta. Ya, kemudian Mas Hardo ketika mendengar ada kata-kata limited edition dijual dengan harga murah, ya kemudian tertarik. Ya udah saya beli aja mobilnya. Kemudian ketika sudah diserahkan uangnya, Mas Hardo ingat, anak saya ini besok masuk kuliah, masuk kampus, harus daftar kuliah. Kalau saya serahkan uang saya semuanya ke Mas Alif, nanti anak saya nggak jadi kuliah. Akhirnya kemudian berubah pikiran. Maka seperti ini, kemudian mengatakan, Mas, saya nggak jadi beli mobilnya. Maka dalam seperti ini dinamakan dengan khiyar. Ya, jadi ini pada dasarnya akad jual beli tadi adalah hukum yang mengikat, namun dalam kondisi tertentu boleh dibatalkan jika adanya cacat atau adanya perubahan pikiran dari pihak pembeli ataupun penjual. Maka menjadikan ya cacat tadi atau berubah pikiran tadi menjadikan seorang penjual atau pembeli membatalkan akad jual beli, maka Islam memberikan khiyar dalam transaksi jual beli. Nah, apa itu khiyar? Khiyar adalah hak bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli tadi. Jadi Islam memberikan pilihan ini kepada kepada umatnya ketika berjual beli untuk membatalkan atau melanjutkan akad ini. Nah, khiyar ini para ulama membagi khiyar ini ada 3 macam. Yang pertama adalah khiyar majlis, yaitu khiyar yang berlaku selama penjual atau pembeli dalam satu majlis dan belum berpisah. Jadi khiyar majlis di sini tadi Mas Alif jual mobilnya kepada Mas Hardo. Mengatakan Mas Alif, Mas Hardo, saya jual mobil saya 200 juta. Kemudian Mas Hardo memberikan uang 200 juta kepada Mas Alif. Transaksinya dilakukan di warung kopi. Kemudian ngobrol sampai 3 jam ngobrol di warung kopi tadi. Kemudian Mas Hardo berubah pikiran. Mas, kayaknya uangnya mau saya pakai buat daftarin kuliah anak saya. Kayaknya saya nggak jadi beli mobil Mas Alif. Nah, ketika masih di dalam majelis ini, maka ini hukumnya adalah boleh untuk membatalkan jual beli tadi. Atau namanya Mas Alifnya yang berubah pikiran. Mas, kayaknya setelah saya pikir-pikir, saya mau pulang kampung. Kayaknya saya belum punya, kalau mau sewa mobil kayaknya susah.
atau pakai kendaraan umum kayaknya susah. Nah, kemudian Mas Alif membatalkan jual belinya dan masih dalam satu majelis, maka seperti ini dinamakan dengan khiyar majelis. Syaratnya adalah masih sama-sama di dalam majelis. Ini pernah terjadi di antara dua tabi'in. Jadi ada dua orang tabi'in yang transaksi jual beli kuda. Kemudian ketika transaksi jual beli kuda ini ya karena dilakukan di waktu malam, kemudian dua tabi'in ini kemudian mereka tidur di tempat yang sama karena saking letihnya, capeknya melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian jual beli dengan saudaranya, akhirnya kemudian sang penjual dan pembeli ketiduran di tempat yang sama. Ketika bangun, ya pembelinya berubah pikiran, saya nggak jadi beli kuda kamu. Akhirnya kemudian si penjual ngerasa, loh, kamu kan sudah menyerahkan duit kamu kepada saya, maka nggak bisa dibatalkan. Akhirnya kemudian dua sahabat ini mendatangi sahabat Ibnu Mas'ud. Akhirnya kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, ya bahwasanya karena kalian belum berpisah dan kalian ada yang membatalkan jual belinya, dan Nabi mengatakan al-bay'ani fil khiyar madama malam yatafarraqa. Nabi mengatakan bahwasanya orang yang berjual beli ini masih mendapatkan khiyar, boleh memutuskan dilanjutkan jual belinya atau dibatalkan jika mereka di dalam satu majelis. Ya, jadi kalau masih dalam satu majelis ada orang jual barang kemudian berubah pikiran, tidak jadi dijual, atau pembelinya berubah pikiran, maka ini diperbolehkan. Nah, kemudian yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah pembeli dan penjual atau salah satu dari keduanya memberikan syarat, memberikan khiyar sampai waktu tertentu untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Dan apabila waktu yang ditentukan habis dan tidak ada pembatalan akad, maka akad jual beli tersebut mengikat antara kedua belah pihak. Jadi umpamanya seperti ini ya. Kita ambil contoh, umpamanya ada orang ya tadi Mas Alif menjual mobilnya kepada Mas Hardo. Kemudian Mas Hardo mengatakan, "Mas, saya berikan saya waktu 3 hari ya. Saya mau tes drive dulu mobil Mas Alif selama 3 hari. Nanti kalau cocok akan ya sudah, berarti transaksinya berjalan. Kalau tidak cocok maka saya batalkan." Kemudian sampai 3 hari Mas Hadro nggak ada kabar. Kemudian hari keempatnya baru mengatakan, "Mas, kayaknya Anda nggak jadi beli mobilnya karena sudah lewat waktunya tadi, maka ini tidak bisa dibatalkan." Tapi ketika masih di waktu yang ditentukan oleh Mas Hadro tadi 3 hari, hari kedua Mas Hadro mengatakan, "Mas, kayaknya saya berubah pikiran, saya nggak jadi beli mobilnya, kembalikan uang saya." Maka seperti ini diperbolehkan karena mensyaratkan. Atau umpamanya penjualnya mengatakan, "Mas, saya mau jual mobil, tapi saya masih ragu antara iya atau tidak. Sekarang tapi saya juga butuh duit. Sekarang saya jual mobilnya kepada Mas, tapi kalau nanti saya berubah pikiran dalam waktu 3 hari, maka saya akan ambil kembali mobilnya, saya kembalikan uangnya." Nah, kemudian ketika sampai 3 hari, ternyata tidak ada omongan apapun dari penjual, maka dalam hal ini kemudian berlaku khiyar syarat tadi. Maka jual belinya mengikat. Ya, jadi khiyar syarat di sini adalah ketika kedua belah pihak saling memberikan syarat. Nah, syaratnya diberikan waktu sampai sekian hari, sampai 1 bulan, terserah dari penjualnya. Jika penjualnya ridho atau pembelinya ridho dengan syarat tadi, maka ketika telah selesai masa khiyar syarat ini, maka syaratnya berlaku ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah khiyar aib atau adanya cacat. Khiyar yang diberikan oleh kepada pembeli jika dia mendapati barang yang dibelinya memiliki cacat yang menjadikan adanya penurunan harga dari barang yang dibelinya, atau cacat tersebut disembunyikan oleh penjualnya atau penjualnya tidak mengetahui cacat tersebut. Jadi mamanya Mas Alif jual mobil kepada Mas Hardo. Kemudian ketika dipakai sama Mas Hardo, ternyata Mas Hardo mendapati kaki-kakinya sudah rusak.
Mas Alif biasanya, karena biasanya jalannya di jalan yang mulus terus, ya selama ini nggak ada masalah. Kemudian ketika dipakai sama Mas Hardo, kemudian ternyata kaki-kakinya sudah rusak parah. Kemudian kalau dijual dengan harga tadi, yang namanya dijual dengan harga 200 juta. Kalau kaki-kakinya rusak, servis butuh 5 juta. Maka kemudian ketika diketahui adanya cacat di sini, maka kemudian di sini ada namanya khiyar. Mas Hardo boleh untuk meminta atau dikembalikan uangnya, atau meminta kompensasi dari Mas Alif. Mas, ini mobilnya ada cacatnya. Ya, Mas Alif juga tidak tahu bahwasanya mobilnya ada cacatnya. Maka seperti ini ketika ada aib, ada cacat dalam barang tadi, maka sang pembeli boleh meminta kompensasi, atau boleh meminta barangnya dikembalikan. Atau namanya penjualnya sengaja menyembunyikan cacatnya. Yang ngomongnya bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir, kemudian ternyata adalah bekas banjir atau bekas tabrak. Akhirnya kemudian sang pembeli ini membeli barang mobilnya dengan harga 200 juta. Padahal kalau bekas tabrak atau bekas banjir harganya cuma 130 juta namanya. Nah, kemudian dalam hal ini ada aib yang disembunyikan, maka dalam hal ini ketika pembeli mengetahui ada cacat di barang tersebut, maka boleh untuk meminta uangnya kembali atau meminta kompensasi dari selisih harga dengan barang yang baik, dari barang yang rusak tadi. Maka dinamakan dengan khiyar aib. Ini adalah 3 pilihan bagi orang yang melakukan transaksi, melanjutkan jual belinya atau membatalkan jual belinya. Kalau barang yang didapatkannya ada cacatnya, kemudian nggak mempermasalahkan, yaudah daripada saya repot, waktunya saya sudah nggak ada waktu lagi buat cari lagi mobil lagi, maka kemudian dia meminta kompensasi agar diberikan selisih harga dari barang tersebut, maka ini diperbolehkan. Ya, jadi ini 3 pilihan bagi orang yang mendapatkan cacat dalam jual belinya. Baik, kemudian insyaallah untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai jual beli yang dilarang. Karena ini lumayan banyak, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.